Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Candaan Amir yang sompral akhirnya membawa mimpi buruk yang menyeramkan padanya. Dua sosok menyeramkan telah menampakkan diri dalam mimpinya malam itu. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Hari itu adalah hari kelulusan sekolah menengah atas. Ucu dan Amir segera berlari ke depan ruang kantor kepala sekolah. Dan di sana telah ramai teman-temannya berkerumun melihat papan pengumuman kelulusan mereka. Ada dua orang siswi yang menangis terseduh-seduh yang ditenangkan oleh teman-teman lainnya. Ucu dan Amir yang bersahabat sejak kelas 1 itu segera menerobos kerumunan teman-temannya dan mencari-cari namanya yang tertera di papan itu. "Woi, sabar dong, gantian," ujar salah seorang temannya sambil mendorong tubuh Ucu dan Amir. Tubuh keduanya pun terhuyung-huyung lalu menabrak papan pengumuman itu. Jika saja tak dipegang oleh teman-teman lainnya, mungkin papan pengumuman itu sudah roboh menimpa mereka. Setelah mencari-cari namanya di papan pengumuman itu, tiba-tiba Ucu dan Amir bersorak lalu berjingkrak-jingkrak seraya mengangkat tangannya. "Lulus!" ujar Ucu dan Amir. Balas teman-temannya serempak. Segera Ucu dan Amir keluar dari kerumunan, lalu mereka bersalaman dan berpelukan. Mereka merasa bersyukur atas jerih payahnya selama 3 tahun di sekolah itu telah membuahkan hasil yang gemilang dengan peringkat 10 besar. Setelah bersalaman dengan teman-teman lainnya, serta tak lupa menyemangati temannya yang tinggal kelas, Ucu dan Amir segera meninggalkan tempat itu. Mereka berdua sengaja tak akan ikut merayakan kelulusan bersama teman-teman lainnya dan akan berlibur ke suatu tempat, yaitu di kampung halaman Ucu. Ayah Ucu dan ibunya Amir adalah saudara kandung. Ibunya Amir pindah ke kota karena mengikuti suaminya yang berasal dari kota dan akhirnya menetap di kota itu sampai memiliki beberapa orang anak. Sedangkan orang tua Ucu tetap tinggal di kampungnya dan menitipkan anaknya pada adiknya itu untuk bersekolah di kota yang kebetulan salah satu anak mereka ada yang sebaya dengan anaknya. Setiap liburan sekolah, Amir menyempatkan diri untuk mengenang kembali masa kecilnya di kampung bersama sepupunya yang satu sekolah dengannya. Setelah berpamitan pada orang tuanya, Amir dan sepupunya yang itu pun segera berangkat menuju tempat dimaksud. Sore harinya, kedatangan anak dan ponakan itu disambut hangat oleh orang tuanya Ucu yang sekaligus menjadi uaknya Amir. Setelah mengobrol panjang lebar seraya makan minum, Ucu dan Amir lalu pamit ke ruang belakang untuk membersihkan diri karena merasa kegerahan selama di perjalanan tadi. Ketika sampai di ruang belakang, "Cu, itu sumur yang dulu ya? Masih ini Mbak." "Ya zaman apa gitu?" canda Amir seraya menunjuk ke arah sumur lama yang ada semenjak mereka masih kecil. Sumur itu berada dalam ruangan belakang
dan menempel ke dinding kamar mandi. Ketika penghuni rumah memerlukan air untuk mandi dan lain-lainnya, terlebih dahulu harus mengambil air di dasar sumur dengan cara menggunakan timba yang tergantung di tengah atas sumur dan memakai tali karet ban sebagai tali pengangkut timba itu yang bisa ditarik ulur. Tentu teman-teman bisa membayangkannya, bukan? Dan ada suara khas ketika tali timba diulur ke dasar sumur dengan suara kletek-kletek. Amir merasa heran dengan kehidupan uanya itu yang masih mempertahankan cara-cara tradisional. Berbeda sekali dengan kehidupan keluarganya yang telah menggunakan alat-alat modern ala kota masa itu. Serem banget, cu. Kayaknya sumur ini sarang setan ya, ujar Amir seenaknya sambil cekikikan. Hei, jangan sombral, pemali tahu, ujar Ucu membentak. Ah, kuno, ujar Amir selaya masuk kamar mandi. Tak lama kemudian terdengar dari dalam suara orang mandi. Ucu mengalah. Segera ia menimba air dan mengalirkan pada bak mandi melalui lubang di pinggir sumur. Setelah itu, bergantian Ucu yang mandi dan Amir yang menimba air. Ketika tali timba telah terulur ke dasar sumur, lalu Amir mencoba menariknya kembali. Duh, berat banget, ujarnya seraya terus mencoba menarik tali timba. Padahal timba kecil itu tak terlalu berat, dan sumur pun dalamnya hanya sekitar 6 meter. Tapi mengapa Amir merasa sangat berat ketika menarik tali timba itu? Malam pun tiba. Sekira pukul 9 malam, penghuni rumah telah terlelap tidur. Sebab kebiasaan di kampung, kebanyakan mulai tidur di waktu tersebut. Ucu telah tidur nyenyak sedari tadi, dengan suara dengkuran terdengar oleh Amir yang terbaring di sampingnya. Suara-suara binatang malam riuh terdengar dari balik dinding kamar. Tentu saja, hal itu membuat Amir yang telah terbiasa hidup di kota merasa tak nyaman untuk memejamkan matanya. Ditambah lagi suara dengkuran sepupunya yang terus terdengar. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin pedesaan saat itu seharusnya membuat Amir dapat tertidur nyenyak di balik selimut. Mungkin karena telah setahun tak tidur di situ, membuat dirinya harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar. Udara dingin malam itu membuat Amir telah 2 kali ke kamar mandi untuk buang air kecil. Menit demi menit berlalu. Amir masih belum juga dapat memejamkan matanya. Dan sekira waktu telah lewat tengah malam. Kembali Amir kebelet ingin buang air kecil. Segera ia berjalan ke belakang. Dan ketika ia tengah asik buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara seperti tali timba yang diulur ke dasar sumber. Sontak saja Amir terkejut bukan kepalang. Ia segera menyelesaikan buang air kecilnya dan keluar dari kamar mandi. Penasaran, ia menengok ke arah sumur. Dan di bibir sumur yang di tembok itu terlihat ada sepasang tangan yang menggapai-gapai, kemudian memegangi bibir sumur. Lalu sebuah kepala tertutup rambut hitam yang panjang menyembul perlahan-lahan dari dalam sumur dengan suara yang menyeramkan. Tanpa pikir panjang lagi, Amir segera berlari ke kamar. Namun, baru saja kakinya melangkah beberapa meter, di depannya telah berdiri sesosok makhluk berkain putih yang menatap dan memanggil-manggil namanya.
Amir pun hanya mampu berteriak-teriak ketakutan. Dan tanpa terasa, dari balik celananya mengalir deras air hangat yang berbau pesing. Amir terus berteriak-teriak dan puk, puk, puk. 3 kali pukulan bantal di tubuhnya membangunkan Amir dari mimpi buruknya tadi. "Hei, kamu ngompol ya? Lihat itu!" bentak Ucu sambil menunjuk ke arah celana dan kasur yang telah basah oleh air kencing Amir. Segera Amir bangkit dan meraba celananya. "Waduh," katanya. Lalu dengan diantar Ucu, ia berniat membersihkan bekas ompolnya dan membawa celana pengganti ke kamar mandi. "Tunggu di sini," ujar Amir pada Ucu. Dan tanpa menutup pintu kamar mandi, ia segera membuka celananya yang basah. "Sialan," ujar Ucu. Ketika sedang bersih-bersih tubuh itulah Ucu berjingkat-jingkat meninggalkan Amir sendirian di kamar mandi. Kembali ke kamar dan menutup pintunya. "Cuk, Cuk," panggil Amir. Tak ada sahutan. Amir pun menoleh. "Ucu kemana?" Karena takut, Amir segera berlari ke kamar tanpa memakai celananya lebih dulu. Dan bruk, pintu kamar pun ditabraknya. Dan ketika pintu kamar terbuka, nampak Ucu yang tertawa cekikikan memperhatikan tingkah Amir. Keesokan harinya, dengan malu-malu, terpaksa Amir harus mengangkat kasur dan menjemurnya. Waknya hanya memperhatikan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.